warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, hari ini baik ya semuanya ya. Kita hari ini akan melakukan pembelajaran, di mana pembelajaran ini akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan, yaitu 2 jam pelajaran. Kita akan belajar tentang informatika. Oleh karena itu, kemarin jika kalian sudah mendapatkan materi di materi yang sebelumnya Bapak sampaikan, itu tentang data, di mana data itu bisa kita olah menjadi satu untuk mencari data lebih mudah, gitu. Paham ya? Tetapi sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, salah satu silakan maju, Moses, untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Moses kembali ke tempat. Terima kasih Moses atas kesediaannya. Baik, anak-anak, hari ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak Pak. Siapa? Jamal. Jamal. Jamal, kenapa Jamal? Sakit. Siapa lagi? Furkon. Furkon sakit. Adit? Wahid. Baik, kita doakan Furkon, Adit, sama Jamal yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali. Amin. Dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Sama kita. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, kita berdiri terlebih dahulu. Ya. Oke, saat kita nyanyi bareng ya. Oke, nyanyi bareng-bareng. Kita 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur tanpa syarat, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan kembali duduk. Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai, kita akan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kita lihat kesepakatan kelasnya. Apa itu, Pak? Oke, kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas. Di sini baik, kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menghargai
keempat adalah mengungkapkan pendapat. Jadi ketika nanti diperintahkan untuk mengungkapkan pendapat, kalian silahkan ungkapkan pendapat kalian seperti apa, ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan? Tidak boleh berkata kasar, Pak. Tidak boleh berkata kasar. Baik, kita tambahkan. Tidak boleh berkata kasar. Ada lagi? Tidak boleh makan di kelas, Pak. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Oke, cukup atau ada lagi? Melakukan piket kelas, Pak. Melakukan piket. Menggunakan seragam sesuai jadwal, Pak. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Baik, itu ya. Yang tambahannya adalah tadi tidak boleh makan di kelas, kemudian menggunakan seragam sesuai jadwalnya. Yang tambahan berikutnya adalah dilarang berkata kasar, ya. Jadi tidak boleh berkata kasar. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi perangkat kelas komputer atau hardware, di mana minggu yang lalu telah Bapak sampaikan kita mengolah data, ya. Artinya bagaimana komputer ini kita gunakan, teknologi ini kita gunakan untuk memudahkan kita di dalam penyampaian materi, di dalam menghitung matematika, kita pun akan lebih mudah. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa lebih mudah. Baik, di sini. Oke, menurut kalian ini ada komputer. Coba kalian amati. Setelah kalian amati, nanti kalian sampaikan pendapat kalian. Perwakilan satu atau dua orang tidak apa-apa, ya. Nanti kalian amati. Setelah kalian amati, kalian melakukan menyampaikan pendapat. Silakan. Ini ada komputer, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Oke, di sini ada pertanyaannya ya. Apa pertanyaannya? Apa ya? Ya, apa nih yang kalian lihat? Sebelum nanti Bapak masuk ke dalam materi ya, kalian coba lihat dan perhatikan. Yang kedua, apa pertanyaannya? Apa komponen yang terdapat dalam komputer? Apa saja komponennya yang terdapat di dalam komputer? Yang ketiga, Menggunakan apa kalian dalam membuat infografis? ya, apa nih yang kalian gunakan ketika kalian ingin membuat infografis? Ya, nanti bisa menggunakan Canva. Bawa handphone semua? Bawa. Ada yang suka menggambar tidak? Ada. Siapa? Angkat tangan yang suka menggambar. Oke, ya ada. Dua, Ade, ada Fadil dan ada Rehan. Baik, ada 3 orang ya. Nanti kalian akan ada yang membuat infografis menggunakan handphone, ada yang menggambar. Itu ya, paham ya? Baik. Di sini ada yang mau mengungkapkan tentang komputer sebelum kita masuk ke dalam hardware dan seterusnya. Ayo, Fadil. Ayo nih, setelah kamu lihat nih, apa sih yang ada pada komputer? Ini apa aja? Komputer itu kan satu perangkat, ya. Jika dipisahkan tuh adanya apa aja? Ada CPU. Nih, ada keyboard. Kemudian ada mouse. Ada apa lagi? Ada layar atau monitor. Oke, yang kedua, komponennya apa aja sih yang ada di dalam komputer? Ada software dan ada hardware. Berarti 2 komponen itu yang akan menjalankan komputer. Yang ketiga, tadi sudah Bapak jelaskan. Ada yang menggunakan handphone dan ada yang menggambar. Baik, kita lanjutkan ya. Oke,
Di sini ada capaian pembelajaran. Ada yang mau membacakan? Rehan, suaranya lebih keras. Ya, silakan maju Rehan. Bisa membacakan di sini. Ya. Oke, dari capaian Rehan. Di sini berdirinya. Silakan yang keras. Ini Pak. Ya. Capaian pembelajaran elemen sistem komputer. Peserta didik mampu mendeskripsikan komponen fungsi dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam komputer. Ya, terus tujuan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajaran ini. Apa tujuannya? Silakan sekalian kamu bacakan yang keras suaranya. 1. Melalui pengamatan siswa dapat menganalisis nama dan fungsi komponen komputer dengan tepat. 2. Melalui unjuk kerja siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap komponen visi dengan tepat. Ya. Terus. Oke, cukup. Silakan duduk. Terima kasih Rehan. Ya. Kita paparan. Suaranya lantang ya. Ya. Lanjut. Di sini ada tujuan. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian, Rehan. Tujuan melalui pengamatan kalian dapat menganalisis nama dan fungsi komponen komputer dengan tepat. Ya, setelah tadi kalian lihat gambarnya komputer apa saja, nanti kalian bisa menyebutkan komponen-komponennya. Selain yang dua tadi, hardware dan software. Oke, yang kedua melalui unjuk karya, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap komponen PC dengan tepat. Unjuk karyanya apa? Nanti ketika kalian membuat konten atau infografis, baik melalui Canva atau melalui gambar, nanti kalian akan tahu komponennya apa saja. Gitu ya, paham ya? Sampai di sini? Oke. Nanti kalian Bapak bagi kelompok nih berdasarkan tadi mana yang menggambar, mana yang membuatkan. Oke, nanti akan ada perwakilan hanya 2 kelompok putra dan putri ya. Tentunya yang menggunakan Canva dan gambar. Baik, kita lanjutkan. Ya, perangkat komputer. Sebelumnya kita teruskan. Kita tetap semangat dulu dong. Tetap tunggal. Tetap semangat. Baik, kita masuk ke materi. Dengan semangat, mudah-mudahan hari ini dengan kebahagiaan kalian kita akan lebih mudah menerima pelajaran. Oke, perangkat keras komputer atau hardware, yang bisa disebut juga hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata. Contohnya, ya, perangkat keras adalah perangkat yang memiliki wujud fisik yang nyata. Mouse nyata tidak? Nyata. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, ini bisa kita jadikan. Nah, ini disebut adalah perangkat kerasnya. Ya. Kemudian mouse ini bisa disentuh tidak? Bisa disentuh atau dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pak, bagaimana dengan proyektor atau infocus? Bagaimana dengan printer? Sama, itu juga bagian dari perangkat komputer. Tetapi masuknya kemana? Apakah ke hardware atau ke software? Di dalam hardware nanti akan dibagi lagi mana inputan, mana output. Oke, kita lanjut. Ya, yang dapat digunakan sebagai perangkat masukan atau input. Nah, ini dibagi 2 nih, ada input dan output. Atau keluaran disebut output, serta prosesor, memori dan penyimpan string. Ya, di sini alat penyimpannya adalah string. Ya, perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Perangkat keras terdiri dari perangkat masukan. Nah, tahukah kamu? Ya, tahu tidak kamu?
tentang perangkat masukan. Ada yang sudah tahu perangkat masukan apa saja? Belum. Oke, yang kedua, perangkat pemroses atau processing. Sudah tahu? Belum. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output, dan keempat adalah perangkat menyimpan atau strike. Nah, di sini perangkat keras itu dibagi menjadi 4: output, input, proses, dan penyimpanan. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu nih, satu persatu agar kalian bisa lebih tahu lagi mana komputer perangkatnya apa saja, mana output, mana input. Ya, proses hardware. Ya, di sini peranti masukan mengirim data ke dalam komputer seperti keyboard. Nah, ini adalah peranti atau piranti. Ya, peranti digital. Ada keyboard, ada scanner, ada kamera digital, dan lain sebagainya. Proses pada komputer mengolah data tersebut dan mengirim hasil pengolahan ke peranti keluaran seperti layar, komputer, printer, dan lain sebagainya. Artinya gini, ketika kalian mengambil gambar, contohnya menggunakan kamera digital, ya, itu adalah inputan. Ketika dikirimkan, baik itu melalui kabel data atau melalui Bluetooth, itu akan terproses. Nah, itu adalah prosesnya yang nanti masuk ke dalam output. Kita lanjut. Piranti masukan atau input device. Ya, input device. Piranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti nih, mouse ini termasuk ke dalam piranti masukan. Nanti dibagi lagi jenis-jenisnya. Yang pertama adalah mouse atau tertikus. Ya, kok tertikus? Kalau tikus doang nanti dibilangnya tikus ya, komen. Oke, ya. Di sini mouse atau tikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor. Mana sih kursor itu? Nih, yang bergerak. Kelihatan tidak yang warna putih? Ini adalah kursor. Jadi jangan salah lagi. Mouse ini terbagi dari 3 tombol. Yang pertama klik kanan dan klik kiri. Yang tengah untuk apa? Untuk scroll. Ya, ini kalian harus paham. Jangan nanti ketika menggunakan mouse dua-duanya dipencet atau tiga-tiganya yang ketiga tidak dipencet-pencet. Jadi kalian juga harus tahu menggunakannya. Yang kedua adalah keyboard atau papan tombol. Ya, keyboard tahu ya? Kalau ada keyboard musik itu juga sama. Kalau ini huruf dan angka keyboardnya. Nah, keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan menggunanya untuk memasukkan karakter. Jadi fungsi untuk memasukkan karakter, bukan untuk mengiringi lagu. Ya, kalau mengiringi lagu itu beda lagi. Itu keyboard musik. Kalau ini adalah keyboard papan jalan. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti papan, tetapi ada karakter, ada huruf, ada angka. Kemudian ada simbol-simbol lainnya. Oke, yang kedua, piranti proses. Piranti proses, data atau perintah yang diterima dari piranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Jadi ketika di input melalui data atau wireless, itu akan masuk, kemudian diproses. Central processingnya mana? Di sini ada CPU, Central Processing Unit atau prosesor, itu yang gede. Tapi di dalamnya itu adalah ada CPU. Yang gede itu hanya casingnya. Di dalam casing tersebut tidak hanya ada CPU, ada juga RAM,
nanti di dalamnya ada juga motherboard yang seperti papan, kemudian ada juga power supply. Jadi di situ juga banyak ya di dalamnya. Nah, central processing atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika. Nah, proses ini dilakukan ketika kalau manusia adalah otak, tetapi kalau komputer otaknya mana? Di sini, ada di sini semuanya, ya, ada di CPU, ada di prosesnya, ada di Central Processing Unit. Kemudian yang kedua adalah Random Access Memory atau yang disebut RAM. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan SSD. Pak, SSD apa? Nanti akan Bapak terangkan, ada lagi nanti di dalamnya. Ya, RAM ini adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik. Untuk menyimpan data di komputer ini fungsinya. Nanti ada yang berapa giga? Ada yang 4 giga. 4 giga naik lagi ke 8, 8 naik lagi ke 16. Ya, 16 giga di sini masuk semua. Datanya supaya komputer kalian lebih cepat di dalam menggunakan memori, di dalam menggunakan RAM, itu harus kita perhatikan. CPU-nya memungkinkan tidak? RAM ini cukup tidak untuk komputer kita? Kalau misalkan hanya Intel atau Intel Inside yang slotnya hanya 1, itu cukup, ini saja. Kita harus menggantinya. Kalau misalkan ada 2 slot, di situ kita gunakan SSD dan juga memori. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Jika tidak, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada piranti keluaran. Tadi input sudah, proses sudah, sekarang adalah keluarannya. Output device. Ya, piranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar cetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lain sebagainya. Ini adalah salah satunya monitor. Ketika kita ingin menampilkan proses, di sini akan masuk dia ke dalam ini, ya, ke dalam monitor. Dia akan tampil seperti yang ada di dalam layar ini. Mana lagi? Infocus juga bisa kita gunakan sebagai output, di mana data itu akan diproses, kemudian akan dimunculkan oleh output, monitor, dan juga kita mau mencetak menggunakan printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen, dan lain sebagainya. Nih, untuk hasil ini kita gunakan printer. Printernya yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Gitu, ya. Hasil cetakan fotonya pun akan bagus. Kemudian piranti penyimpan atau storage device. Piranti penyimpan adalah tempat menyimpan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat bermanfaat kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Artinya, ketika kalian menggunakan, di sini ada salah satunya adalah hard disk. Hard disk ketika kita gunakan, di sini Bapak juga ada contoh hard disk. Juga, Bapak ada semua ada di sini ya. Termasuk hard disk. Nih salah satunya hard disk. Hard disk ini adalah hard disk laptop. Ya, ini hard disk laptop yang dicopot, yang diambil. Sebetulnya ini sudah karena guncangan, hard disk ini lebih rentan terhadap guncangan. Ya, sambil mirip. Hard disk ini lebih rentan terhadap guncangan. Ketika jatuh, dia akan terjadi crash
Oleh karena itu sekarang komputer lebih banyak menggunakan SSD. SSD itu bentuknya kecil, dia walaupun kena guncangan dia tidak akan rusak. Kemudian di dalam penyimpanan dia bisa mempercepat proses laptop itu sendiri atau komputer itu sendiri. Ini adalah salah satunya. Sudah 2. Ya. Kemudian flash disk. Nah, flash disk tahu ya? Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen. Ini juga harus kita perhatikan. Di dalam menggunakan flash disk harus tahu kapasitasnya berapa. Jangan sampai flash disk ini lebih rentan kepada ketika kena air. Itu khawatir sekali kita dalam penyimpanan. Tetapi sering kita gunakan di dalam laptop atau komputer. Jika partisinya hanya 1, langsung pecah jadi 2, C dan D. Ya. Yang mana kita gunakan adalah D. D ini khusus menyimpan. Pas C bagaimana? C adalah programnya. Ketika nanti terjadi dimasukkan virus, maka si C ini yang kita program, yang kita uninstall, kita install ulang. Data-data kita akan selamat. Jadi jangan ditaruh di C atau dokumen. Lebih sering hasil downloadan, buru-buru kita pindahin ke D. Ketika nanti khawatir ada virus yang tidak terdetek, ya, itu kita akan bisa menyelamatkan data-data kita. Flash disk tahu ya? Tahu. Jika tidak tahu, Bapak juga bawa juga flash disk. Ya, Pak. Ya? Hah? Pak. Flash disk, ada lagi. Di sini adanya ya. Oke, flash disk Bapak ada 1, 2. Wah, banyak Ya. banget. Ya, ini adalah salah satunya, ini flash disk. Sebenarnya terlalu banyak sih flash disknya ada. Ada. Ini ada datanya semua. Ya, ini untuk internet. Kali ini untuk internet. Ya. Kalau hilang datanya hilang, Pak. Kalau hilang datanya hilang. Rentannya adalah hilang, bukannya kena guncangan. Kita lanjut. Flash disk bisa dihack kenapa? Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tarik, Pak. Tarik pertanyaan apa, Tarik? Flash disk bisa dihack kenapa? Flash disk ini tidak bisa dihack, tetapi flash disk ini bisa kena virus. Ya, Kayak COVID-19 gitu Pak. bukan COVID ya. Kalau COVID yang kena adalah manusia. Ini biasanya virusnya adalah virus komputer, yang mana ketika kita bisa juga virus yang tidak terdetek itu ketika Kenapa bisa ada virus, Pak? karena kita sering masuk kemana saja nih flash disk. Artinya ke komputer siapa saja. Mungkin di komputer itu ada virusnya, kita colok dia akan masuk, ya. Jadi dilarang nyolok sembarangan, ya. Virusnya dari Cina nggak Pak? Virusnya banyak virus yang dari Cina ataupun bukan ya. Dari tadi. Oke, gimana? Masih semangat? Masih semangat ya? Masih semangat. Pembelajaran hari ini, baik akan Bapak berikan LKPD. Ya, LKPD-nya adalah yang pertama di sini. Ya, di sini nanti. Ini untuk itu Bapak bagi kelompok, baik ini kelompok 1, 2, 3 ya. Ya. Nanti Bapak ingin tahu nih apa yang Bapak sampaikan, apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, kalian itu menangkap tidak mana yang termasuk piranti inputan, mana proses, mana output ya, mana oke, akan Bapak bagikan dari sini ya. Ini ya, oke 1, 2 ini satu kelompok ya. Pakai kelompoknya siapa? Boleh pakai pulpen. Ada berapa? Oke. Ini ya.
dari sini Pak. Bertiga lagi. Bapak yang ini dicek Ya, Pak. yang pertama Ini harus diisi Pak. Namanya semuanya. kelompoknya satu aja ya, namanya nama kelompok ya. Ini aja sih. Ya, di sini adalah nama ya, tapi yang kalian tulis nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Pak. Oke, itu kita kelompokkan seperti itu saja ya. Boleh dinamain nggak Pak? Ya. Ini perangkat keras, nanti kalian tarik garis mana sih yang namanya monitor, mana sih yang namanya keyboard. Ya. Kalian bisa tarik garis. Aku bisa. Ini LKPD yang pertama. LKPD yang kedua adalah yang ini. Berilah tanda checklist atau V pada foto masing-masing. Misalkan memori ini termasuk ke dalam inputan, proses, output atau stroke. Stroke tahu ya? Stroke adalah data penyimpanan. Oke, silakan kalian kerjakan. Aku nyanyi. Oh ya, karena harus kerjasama ya teman-teman. Iya. Kamu belum banget sih lompat. Pak dia mukuli kita Pak. Oh Pak, dia berkata kamu. Modal tuh, bukan Main satu lagi. Arin, Kalau pengen satu lagi tidak. Lagi. ada kayak bawa penggaris. Gak usah. Sudah berikan satu lagi tidak. Cak. Ada. Berikan satu lagi. Ya nggak mau. Makasih, Resti. Makasih, jahat-jahat. Tanda V atau centang ya. Silakan. V boleh, centang boleh. Ini keyboard. Keyboard. Memori. Ya, penyimpanan. Tuh, memori kan penyimpanan. Ngomong storage dong saya. Storage kan penyimpanan juga. Saya. Nih, tuh. Satu kerjain ya, orang satu. Nih. Storage satu. RAM tuh ya. Itu adalah RAM. Kamu dulu dong. Proses apa-apa. Ayo. Iya, input atau output? Yang mana? Itu scanner. Yang nomor 5 ini adalah scanner ya. Ya, scanner ini masukkan input, output atau proses. Pak, kalau nggak bisa ngerjain gimana, Pak? Hah? Kalau bisa ngerjain itu gimana, Pak? Bisa. Makanya tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini adalah perlengkapannya. Input itu adalah yang memberikan data ke komputer. Ya. Input tuh yang Ini udah. oh ini apa sih? RAM itu nih, RAM nih. RAM termasuk ke dalam. Oh, ini nama nomornya apa sih? Oh ini RAM, Pak. Ya. Atas RAM. Itu memory card ke bawah. Ya. Yang ini memory card ya. Yang ini memory card. Nomor 1 RAM. Random access memory. Pak, kelompok satu sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, nanti kumpulkan ya. Itu pasti di Google. Enggak, kita mau kelompok dua. Sudah Pak. Iya Pak. Kelompok satu sudah Pak. Itu di Google, Pak. Enggak, enggak di sana Pak. Pasti di Nakisto. Ya, oke. Yang sudah sini. Yang sudah kasih ke teman. Ya, yang sudah sini. Kumpulkan ya. Ya. Pak, ini udah nih.
kelompokkan mana yang membuat infografis. Ini kalian akan membuat infografis. Infografis tentang perangkat keras, di mana infografis ini nanti infografis tahu ya? Tahu. Jika tahu, nanti ini akan bisa kalian buat melalui konten Canva. Jadi satu kelompok, satu orang boleh, nanti tinggal nambahin saja ya. Nanti ada yang menggambar. Tadi ada 3 orang ya yang menggambar ya. Oke, Bapak berikan satu-satu. Ini ada berapa kelompok? Ya, nanti petunjuknya ya. Ada petunjuknya, silakan. Makasih Bapak. Sini ayo kita Ini kalian kerjain tuh. Oke, perhatikan tugasnya. Yang pertama adalah amati dan sebutkan nama dan fungsi komponen komputer di bawah ini. Ya, nanti kalian sebutkan tuh. Ya. Kemudian yang D, yang kedua, sampaikan di depan kelas berbagai jenis dari masing-masing komponen komputer. Artinya kalian membuat infografis dulu nih di Canva. Nanti CPU kalian sebutkan di situ. Ya. Ada power supply. Ini power supply ini namanya PSU. Ya. Kalian bisa. Nah, ini yang disebut motherboard nih, yang ketiga. Yang ketiga adalah motherboard. Baru nanti kalian ungkapkan buat infografisnya ya. Yang ketiga, apa yang kalian dapat pelajari dari kegiatan ini? Oke. Iya kaset. Oke ya, sampai di sini paham ya untuk penugasannya? Kayak tadi yang 3 orang gambar aja nggak apa-apa. Ya, ya tulis saja, boleh di buku tulis gambarnya, nanti kamu presentasi gambar. Apaan itu berdasarkan ini ya? Di hatimu tadi dia apa ya aku bisa gambar sesuatu. Gambar sasis aku bisa. Ya gambarnya boleh di buku tulis ya. Atau di Kalau Canva kok kamu siapa ya? kalau Canva siapa saja tunjuk kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok mengerjakan ya. Iya. Kan ditunjuk ada. Kita tengah-tengah. Pak, buku tulisnya di buku tulis apa di kertas langsung Pak? Kalau di buku tulis nggak muat. Untuk apa? Untuk ininya jawabannya. Jawabannya jangan berapa? 3. Di buku tulis Pak. Buku tulis aja. Ini yang hitam-hitam gede. Hitam-hitam gede maksudnya ini itu kan pulpen. Ini baru kapan namanya kali? menggambar. Bilang aku harus mencintai berdiri. Kemana? Aku juga mau ke Inggris. Informasikan khususnya fase D, jadi jangan sampai ketinggalan. Di sini sambil bisa kalian lihat ya. Yang mampu menerima proses
gambar buat tambahan. Poster. Ada. Ada yang gambar, ada sampai. Sudah gimana? Sudah dibuat? Sudah. Apa? Ini kita udah buat translasi. Ada. Buat. Sudah gambar aja. Gambar aja sih. Makanya berarti dulu udah baru tahu ada gambar di situ. Tuh kan udah gambar. Coba deh. Ya, nih, perhatikan. Ini adalah salah satunya ya. Ini sudah. Gambar aku udah gambar. Ya, di sini nanti gambar. Gambar Kemudian, Cuma masing-masing apa ya? ya, ya. Di situ kamu sudah gambar apa kirim. Ya, tengah ini. Jangan flashing aja. Ya, video. Ya. Nah, di gambar. Ya. Di foto, video kan. Bisa nggak? Ya. Backlight. Ini apa nih? Ya. Jangan di Di situ atau dipindahkan yang dapat berguna sebagai Ini mana sudah infografisnya? Sudah yang buat? Terus Pak. Iya, terus baik. Kamu berdiri dari sana. Siapa? Tipu. Pak mau kasih berapa? Pak, saya sudah memutuskan kamar Pak. Baik, nanti akan dipresentasikan ya ke depan ya yang sudah selesai ya. Sudah. Nah, sudah ya. Oke. Ini gimana? Ini Sini dah. Sini gue benerin. Ini bentar gue benerin sih. ya, paham ya? Oke. Siapa teman-teman? Oke, bagaimana? Sudah belum? Belum ya? Bapak tunggu, nanti hasilnya akan kalian presentasikan di sini. Ya, oke, lanjutkan. Ini sudah selesai gambarnya? Sudah bagus itu gambarnya. Ya, bagus nih. Ya.
supply. Manajemen Pak. Ya, boleh. Fokus. Ini kan ada yang Bagi bikinkan mah, astagfirullah. Besok bersama siapa yang bikinnya? Kecak kalau di dalam ruangan. Ya, di dalam prosesnya ingat ya, mana nanti yang proses kalian harus tahu tuh nama-namanya. Nanti di dalam ini juga nih nama-namanya kalian tulis CPU yang mana tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Ya ini sudah. Ya, bagus itu bagus. Nah, ya kayak gitu, bagus. Ini bagus banget Kak. Ya, itu sudah bagus ya. Ya. Lalu presentasi. Iya. Presentasi pakai ini aja enggak. Ininya. Ya. Oke, masuk deh. Di depan. Mana? Ini power supply. Power supply. Ini DVD RW ya. DVD RW. Ada DVD RT-nya apa? Ada. Ya, ini ada. Om. Oh, ini prosesornya. Ya, ini prosesor. Intel Core itu prosesor. Ya, Intel Core itu prosesor, core turbo, terus juga ada Ryzen. Nah, Ryzen itu sama. Kalau untuk game, kalau untuk desain itu pakai Ryzen. Ya, yang rakit bom. Oke, nanti yang sudah silakan langsung mempresentasikan. Baik, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Baik, oke, kelompok 1 siapa saja? Maju semuanya maju. Ya, silakan. Ayo tarik. Ada Raka, ada Torik, silakan kelompok 1. Ya, 4 orang boleh. Sini presentasikan. Ya, silakan. Oke, ya silakan presentasikan sini. Ada teman-teman. Oke, ya. Silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil gambarnya karena dia lebih suka menggambar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi.
Silakan dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Arifin Gonzalez dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan apa itu ini. Pak itu namanya apa? CD. Ini CPU. Ya, betul. Ini tuh CPU ya, teman-teman. Nah, ini power supply. Power supply yang kedua. Dan yang lainnya akan disebutin oleh teman saya. Itu ada Ini apa mana teman-teman? Apa ini ya teman-teman? Yang supir tadi. Yang tiga. yang ketiga ini adalah motherboard. Yang keempat ini kurang jelas namanya. Itu prosesor. Oh, prosesor. Ini prosesor. RAM. Ya. Nah, ini RW. CD RW. Si RW. Yang Itu CD terakhir RW. ini si Ini RW. hadis. Ini CD RW. CD RW. Ya, oke. Nah, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, lanjut. Menggunakan Canva. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Rehan. Ya, oke. Silakan perkenalkan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Kristina. Nama saya Sakina Putri Nabila dari kelompok 3. Akan mempresentasikan perangkat yang sudah kami pelajari. Yang pertama ini ada yang namanya itu CPU. Ya, ada CPU terus. CPU itu adalah Komponen utama komputer yang bertindak sebagai pusat kendali. CPU juga disebut sebagai prosesor atau utama. Adalah serangkaian sirkuit elektronik kompleks yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi mesin. yang kedua ini ada yang namanya power supply. Yang ketiga itu ada yang namanya motherboard. Ya, motherboard. Nah, motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras ke pembangun komputer. Nah, yang keempat ini ada yang namanya prosesor. Terus yang kelima ada yang namanya RAM. Atau biasanya random access memory atau biasa disebut RAM. Akronim komputasi umum. Singkat dari random access memory. Oke. Terus yang keenam ini adalah video card. Yang ketujuh ada hard disk dan yang terakhir ada CD-RW. Ya, oke. Yang terakhir adalah CDRW. Lanjut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tangan dong. Materinya. Kelompok 4 bagaimana? Ya. Kelompok 4 ada. Kelompok 2 mana? Mau maju? Kelompok 4 dulu. Ya. Ayo, kelompok 4. Ya, ini proses yang menggunakan gambar. Ini
ada 2 kelompok ya, yang menggunakan Canva atau digital, dan ada juga yang menggunakan manual atau menggambar. Ya, kelompok 4 silakan. Ya, ya. Pak, istirahat jam berapa, Pak? Tadi ada tingkatannya. Oh, sudah. Oke, ya sebentar lagi ya. Baik, kita refleksi dulu sedikit. Ya, jadi sudah ya, cukup untuk teman-teman. Tadi sudah 2 kelompok yang mewakilkan. Nanti akan kalian lanjutkan lagi. Sekarang adalah refleksi, umpan balik ya. Di dalam pembelajaran ini, tadi apa saja sih yang kalian sudah dapatkan tentang pembelajaran ini? Banyak tentang Ya. macam-macam perangkat keras. Macam-macam perangkat keras, terus perangkat lunak, Terus bagian-bagian komputer. Tadi ada apa saja bagian-bagian komputer? ada CPU. Ada CPU, motherboard, ada monitor. Ya, kemudian banyak ya semuanya. Jadi kalian sekarang sudah tahu belum komputer itu komponennya apa saja? Tahu. Sudah ya, tadi yang sudah dijelaskan, tadi sudah di Bapak terangkan apa saja komponen-komponennya. Kemudian ya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Moses, coba simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Berdiri, Moses. Silakan. Sampai terakhir. Oke. Silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Moses akan menyimpulkan. Silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita jadi tahu macam-macam dan isi-isi di dalam komputer, dan juga kita juga tahu penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dan manfaat-manfaatnya. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Moses. Ya. Terus ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau kesimpulannya? Baik ya, tidak ada ya. Jika tidak ada pembelajaran hari ini, Oke, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Setelah tadi apa yang Bapak sampaikan, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang